Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Katanya akal sehat itu adalah anugerah, tapi di dunia ini ternyata ada orang-orang yang mengambil keputusan yang saking gak masuk akalnya sampai berujung fatal. Nah, pada video hari ini kita akan membahas beberapa kisah nyata tentang cara-cara paling absurd, paling konyol, dan yang jelas akan bikin kalian ngomong, kok bisa ya ada orang meninggal dunia gara-gara ini? Sekali lagi aku tegaskan ya, tujuan video ini bukan untuk menertawakan mereka, tapi untuk jadi pengingat keras buat kita semua bahwa satu keputusan bodoh atau satu detik kelalaian bisa berakhir buruk. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Foto gaya Superman. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2005 lalu, ada sekelompok tentara Amerika yang lagi nyantai di helikopter setelah mereka selesai menjalankan misi di Irak. Nah, kebetulan ada ulah satu prajurit bernama Brandon Dilbert, di mana dia tuh pengen ya terbang ala-ala Superman. Dari awal, teman-temannya tuh udah pada nggak yakin dengan ide ini. Tapi pada akhirnya semua membiarkan Brandon ngikat dirinya pakai tali ke salah satu muatan yang berat. Dan kalian tahu nggak apa hasilnya? Dia terbang begitu aja. Ini semua karena ternyata si Brandon kehilangan pegangannya saat terbang dengan angin yang lumayan kenceng ya teman-teman. Bahkan, berhubung helikopter yang dia naiki adalah model MH53 dengan kecepatan sekitar 222 km per jam, serta bisa membawa muatan 16.000 kg, awalnya nggak ada yang sadar kalau dia tuh hilang begitu aja. Aduh, udah susah payah pulang dengan selamat dari misinya, ujung-ujungnya meninggal karena ulah bodoh aja. Tapi ada plot twistnya nih. Karena insiden ini terjadi pas dia tuh lagi dalam misi alias bertugas, kematiannya secara resmi dicatat sebagai gugur dalam tugas. Yang artinya, keluarganya tetap dapat tunjangan dan santunan penuh dari pemerintah. Jaket anti tusuk. Pada tahun 2006, polisi di Leicester, Inggris dipanggil ke rumah seorang pria berusia 33 tahun bernama Darren Manship. Pemandangannya benar-benar ngeri ya, karena Darren ini tuh tewas dengan luka tusuk yang brutal, teman-teman. Polisi pun agak bingung, gimana caranya ya korban bisa terbunuh? Siapa yang membunuh ya? Dan siapa yang manggil ambulansnya ya? Gak ada tanda-tanda orang lain masuk juga ya ke rumahnya, dan kasus ini pun berujung buntu selama 1 tahun. Taunya setelah diinvestigasi ke sana-sini, pelakunya itu ternyata adalah Darren sendiri. Ternyata dia baru aja membeli jaket anti tusuk yang katanya sih kuat banget. Nah, dari sini dia milih untuk ngetes jaketnya dengan nusuk dirinya pakai pisau lipat. Dan hasilnya, zong 100%. Jaketnya sama sekali nggak anti tusuk. Meskipun setelah itu dia sempat nelpon temannya dan akhirnya nelpon ambulans, semuanya sudah terlambat. Dia tewas karena kehabisan darah. Akhirnya diputuskan bahwa kasus ini nggak ada unsur kriminalnya, melainkan murni kecelakaan karena kebodohan diri sendiri. Matiin lampu. Dari kecil aku tuh diajarin kalau matiin lampu adalah hal yang baik karena bisa menghemat listrik ya. Tapi yang dilakuin Scott dan juga adiknya yaitu si Kimberly ternyata bukan perbuatan yang bagus untuk dicontoh nih ya. Kenapa? Karena di tanggal 13 Agustus 1999, Scott bersama Kimberly ceritanya mau nonton meteor jatuh. Walaupun nggak perlu pakai teleskop untuk melihat, tapi Scott tetap nyiapin alat tersebut. Ternyata udah punya teleskop pun ngeliatnya belum sejelas yang mereka mau ya. Alhasil, Scott mulai menyalahkan polisi lampu di kota California. Makanya, dari sini dia tuh punya ide untuk memotong aliran listrik yang ada di dekat rumahnya. Ya, pengetahuan Scott soal astronomi emang payah sih, tapi ternyata pengetahuannya soal listrik jauh lebih parah ya teman-teman. Soalnya bukannya berhasil, ujung-ujungnya malah kesetrum listrik sampai meninggal dong. Aduh, lagian ada-ada aja sih. Berantem di jalan. Ada alasannya kenapa kalau orang habis tabrakan sebenarnya disuruh buru-buru minggir ke bahu jalan atau nyelesainnya di kantor polisi terdekat aja. Ya, soalnya biar nggak mengalami kejadian seperti 2 pengendara di California pada tahun 2021 yang lalu. Jadi waktu itu ada orang yang motong jalur di jalan tol dan bikin nyerempet mobil lainnya. Di sini sih sebenarnya nggak ada yang terluka ya kecuali ego mereka aja sih. Cuma berhubung dua-duanya merasa benar dan juga nggak mau kalah, ujung-ujungnya mereka ribut lah tuh di tengah jalan. Dan seperti yang bisa ditebak, malapetaka pun terjadi. Sebuah mobil Mini Cooper yang mencoba menghindari salah satu mobil mereka yang rusak, gak bisa ngerem dengan tepat waktu ya.
Kedua orang yang ribut tadi pun langsung meninggal di tempat dan bikin sang pemilik Mini Cooper pun trauma seumur hidupnya. Kalau udah kayak begini, kira-kira salah siapa hayo? Kena penyakit. Di antara para bapak pendiri Amerika Serikat yang keren-keren seperti George Washington dan juga Thomas Jefferson, ada satu nama yang mungkin jarang kalian denger ya, tapi prestasinya nggak main-main, yaitu Gouverneur Morris. Dia adalah salah satu orang yang ikut tanda tangan konstitusi Amerika Serikat dan bahkan nulis bagian pembukaannya loh. Pokoknya dia ini tuh orang pinter deh, tapi ternyata jadi orang pinter nggak ada jaminan kalian tuh punya akal yang sehat ya. Suatu hari, Morris menderita infeksi saluran kemih yang parah teman-teman. Bukannya pergi ke dokter, dia malah memutuskan untuk mengobatin dirinya sendiri dengan cara yang super aneh dan jujur aja bodoh sih. Untuk mengatasi penyumbatan di saluran kemihnya, dia pakai sepotong tulang ikan paus sebagai alat bantu darurat untuk, ya kalian tau lah ya, dia coba membersihkan salurannya dari dalam. Kalau kalian lagi meringis ngebayanginnya, tenang, teman-teman gak sendirian kok. Tentu aja eksperimen medis ini gagal total ya. Alat daruratnya itu malah menyebabkan luka parah, pendarahan internal, dan infeksi yang mengerikan. Di zaman sebelum ada antibiotik, tindakan ini tuh sama aja kayak bunuh diri. Tapi bagian paling ironisnya adalah beberapa dekade sebelumnya nih, alat kateter fleksibel pertama di dunia atau alat medis yang aman untuk mengatasi masalah kayak gini udah ditemukan. Dan tebak dong siapa penemunya? Benjamin Franklin. Iya, dia juga sesama bapak pendiri Amerika Serikat dan koleganya si Gouverneur Morris sendiri ya. Aduh, kadang solusi dari masalah kalian tuh sebenarnya udah ada di depan mata atau diciptain sama teman kalian sendiri. Jadi pelajarannya jangan sok pintar dan coba-coba melakukan hal yang bodoh, apalagi kalau taruhannya tuh nyawa ya. Mantan pacar. Berantem pas lagi pacaran mah hal yang biasa ya. Tapi ada pasangan yang berantem di pinggir sungai Havel, Jerman pada tahun 2017 lalu yang kisahnya berujung viral sampai sekarang. Alasannya tahu nggak apa? Karena cowoknya tuh mendorong ceweknya ke sungai. Si cowok itu nekat mendorong ceweknya ke dalam sungai yang super dingin dengan niatan biar ceweknya tuh tenggelam. Masalahnya di momen ini si cowok kayaknya lupa ya kalau cewek yang akan jadi mantannya itu perenang handal sehingga bisa kembali ke pinggir sungai tanpa bantuan siapa-siapa. Nah, ngeliat rencananya tuh gagal total, si cowok bukannya kabur, malah makin nekat. Dia memutuskan untuk lompat ke sungai juga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi konyolnya, si cowok tuh nggak bisa berenang, teman-teman. Ujung-ujungnya dia harus diselamatkan sama tim profesional, serta dirawat karena menderita hipotermia dan berujung koma. Ironisnya, dia didakwa dengan tuduhan percobaan pembunuhan saat lagi terbaring tidak sadarkan diri. Tapi pengadilannya nggak pernah terjadi ya, karena beberapa waktu kemudian, dia meninggal dunia di rumah sakit. Ironis banget ya. Mencuri air. Kalau kalian jalan-jalan ke Italia pas Minggu Paskah, jangan heran ya kalau banyak toko yang tutup. Jadi lebih baik siap-siap beli cemilan atau makanan dari sehari sebelumnya. Jangan kayak cowok ini. Jadi hari itu dia haus banget karena efek dari matahari terik dan gak ada tukang jualan sama sekali ya teman-teman. Nah bukannya pulang untuk minum, si cowok malah menyelundup ke dalam toko yang jualan minuman. Dan di sana dia nemu banyak botol air seakan-akan udah kayak menemuin harta karun deh. Masalahnya bukan yang ngambil dari tumpukan paling atas yang gampang, dia malah coba narik satu kardus dari bagian tengah tumpukan. Dan kalian pasti bisa tebak dong apa yang terjadi selanjutnya. Seluruh tumpukan raksasa itu langsung goyah dan ambruk menimpa dirinya. Besok harinya, saat para karyawan supermarket masuk kerja, mereka tuh menemukan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Di bawah tumpukan kardus air mineral yang berantakan itu, tergeletak jasad si pria malang ini. Aduh, definisi mati konyol dan juga malu-maluin banget sih ini. Penyihir dikukus. Namanya pesulap, kalau mereka mau nyari nafkah, pasti harus melakukan trik-trik aneh yang bikin orang seneng ya. Nah, kebetulan yang dilakuin Limba dari Malaysia adalah dia akan duduk di dalam steamer panas sambil masak nasi dan juga bakpao di sampingnya. Katanya sih, itu adalah bagian dari ritual untuk membersihkan tubuh sama jiwa dari racun. Iya, makanan itu nantinya bakal dibagi-bagi ke penonton lah biasanya. Masalahnya nih, suatu hari pria berumur 68 tahun itu nggak keluar dari steamernya seperti biasa.
Yap, keberuntungannya tuh habis teman-teman. Di tengah-tengah pertunjukan, para penonton sadar ada yang gak beres nih. Mereka dengar suara gedoran panik dari dalam panci pengukus yang tertutup itu. Saat mereka buru-buru membuka tutupnya, uap panas langsung menyembur keluar. Si bapak udah pingsan dan menderita luka bakar di sekujur badannya. Bahkan dia berujung kena serangan jantung dan meninggal di rumah sakit. Mungkin dari sini bikin banyak orang di sana jadi trauma makan bakpao kukus untuk sementara waktu kali ya. Kematian tukang batu. Setelah bertahun-tahun ngabisin waktu dan juga uang untuk bikin berbagai karya dari batu, seperti jembatan batu, parit, dan batu di halaman rumah, akhirnya pria bernama Harvey Fitt ini berhasil nyelesain patung batu buatan tangannya di tahun 1976. Masalahnya tuh cuma satu. Hari itu, Harvey yang berusia 72 tahun, dia pengen ngerapihin rumput di sekitar area patungnya dengan ngendarin mesin pemotong rumput ya teman-teman. Nah, mungkin karena terlalu fokus, dia nggak sadar ya kalau dirinya ngendarain mesin itu terlalu deket ke salah satu tepi mahakarya batunya. Iya, tiba-tiba mesin pemotong rumputnya oleng. Harvey Fitt dan mesinnya pun terjungkal dari atas tebing batu ciptaannya sendiri. Ya, sebenarnya sih peristiwa kayak gitu bukan hal yang parah ya, karena di Amerika udah banyak laporan orang yang suka jatuh dari mobil pemotong rumput. Tapi hari itu sayangnya, Harvey jatuh di atas batu keras yang dia buat sendiri, sehingga ironinya adalah si bapak tewas seketika karena ulahnya sendiri juga. Selfie dengan beruang. Udah dibilang berkali-kali kalau kalian melihat hewan buas tuh harusnya buru-buru lari ya. Jangan sibuk ngambil handphone untuk selfie. Inilah yang membuat Omar Farangzin berujung tewas teman-teman. Jadi hari itu diceritanya lagi naik motor di sepanjang pegunungan Karpatien waktu mendadak melihat seekor beruang coklat ya. Ya kalian semua tahu lah, beruang itu kan hewan yang liar. Sehingga bisa aja dia nggak senang waktu ngeliat manusia dong. Makanya di saat itu juga, beruang ini mutusin untuk nyeret serta menjatuhkan dia dari jurang dari ketinggian 80 meter. Padahal dari foto ini kalian bisa lihat kalau si bapak tuh pakai jaket, helm, sama kacamata hitam, seakan-akan emang udah siap berkendara jauh kan? Ironinya, dia bukan meninggal akibat kecelakaan ataupun kurang persiapan saat berkendara ya, tapi gara-gara hewan yang ditemunya itu dong. Rumornya sih beruangnya udah ditangkap dan berujung dibunuh biar tidak menimbulkan korban jiwa lainnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.